pertanyaannya, mereka itu sadar nggak sih kalau kepunahan itu bagian dari hilangnya identitas sebuah bangsa? Ya, sadar nggak sadar, karena merawat tanah air adalah kesolehan tersendiri. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, meninggalkan semua yang diamanahkan. Istri, jabatan, anak, kedudukan, rumah. 1 tahun, 3 tahun dikasih spidol. Apakah dia sudah bisa menulis, Belum. membaca, Belum. menghitung? Belum. Lalu dengan spidol, apa yang dia bisa lakukan? Aduh, sobat baca, alhamdulillah, waduh. Karena sebelah kita ini adalah seorang Sini dong. Ini belum. aduh, Di antara tetesan keringat dan basuhan air wudhu. jadi sobat baca, kita sudah tahu dong ini di mana rumah goanya Dik Doang. Kita panggilnya apa ini ya? Om ganteng aja. Om ganteng. Abuya. Ini Abuya ini. Gimana? Ya. Nah, banyak yang mau ditanyain, tapi satu-satu ini tentu saja bersama ini ya, penggiat sastra muda kita nih. Oh, Ganan. Nisar Ganis. Ngenalin Abuya. diri sendiri aja. Ya, yang tadi sendirilah. Abuya ini saya terus terang tergetar ke sini. Artinya? Artinya saya capek jalan kaki dari sini. Oh, maaf. Tapi ini luar biasa. Gimana ini ngejelasinnya ya? Ini gimana ceritanya bikin ini dulu deh. Nah, dah, itu Kita aja. ini susah nih kalau sama Karena beliau masih ini. ngos-ngosan. Karena kami masih ngos-ngosan. Dimulai dari dengar cerita Mas Dik Doang dulu kali ya. Apa tentang apa? Kita pengen ngobrol soal ekosistem berkesenian kita. Hari ini yang menurut Abuya ini lihat gitu seperti apa? Ya nggak banyak perubahan lah ya. Kalau di Amerika orang cukup menciptakan lagu Happy Birthday to You. Dengan notasi semudah itu, hidup penulis lagunya terawat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hidupnya, royaltinya sudah dijamin oleh negara. Karena negaranya sangat benar-benar memperhatikan hak cipta dari para pekerja seni. Harusnya yang menciptakan lagu Indonesia Raya, 7 turunan mereka sejahtera. Harusnya. Saya nggak tahu. Dan lain-lain. Nah itu keterlibatan negara nih. Ya dong, negara kan sudah tahu. Negeri ini kaya akan seni dan budaya. Dunia tahu. Lalu kalau ada keberpihakan tidak seimbang, maka terjadilah kehancuran di mana. Kalau negara kita udah meniru kebudayaan lain itu kan sebentar lagi tanda-tanda kepunahan. Nah, pertanyaannya, mereka itu sadar nggak sih kalau kepunahan itu bagian dari hilangnya identitas sebuah bangsa? Ya, sadar nggak sadar, karena merawat tanah air adalah kesolehan tersendiri. Orang menjaga kesolehan itu sesuai harus dengan kecocokannya. Bagi kita pekerja seni, mengupload karya kita, mau lukisan, mau lagu, adalah keniscayaan bahwa kita menyatakan bahwa Allah itu yang Maha Pencipta. Kalau kita berhenti mengupload, berkarya, tandanya kita meniadakan bahwa Allah Al-Khalid yang Maha Pencipta. Itu adalah zikir kita. Zikir kiai lain, zikir ustadz lain, zikir yang lain juga lain.
Jikirnya orang-orang yang bekerja di bengkel ketika saya titipkan motor saya, tolong diisi dengan yang original. Tidak dicampur, itulah kesolehan dia. Tidak dicampur dengan yang bekas itu. Kalau beliau andai bekerja di kelurahan, saya lihat kok loketnya ngantri sampai keluar. Saya tanya, kemana yang jaga loket? Ibu Nisanya lagi di sholat duha. Aku rasa dia bukan orang soleh. Dia yang menghancurkan pelan-pelan juga kemaslahatan. Karena membuat antrian, membuat orang jadi menunggu, tidak tepat waktu, padahal hal yang dikerjakan di lain tempat. Banyak sih. Banyak ya. Aku rasa kesolehan kameramen ini ketika dia menangkap gambar dengan adil porsi-porsi kita. Walaupun saya bintangnya, tapi kau tetaplah menjadi bulan yang memantulkan cahaya matahari, lalu menerangi kita. Sik, puitis Udah tetap. puitis dalam penjelasan aja udah puitis. Penulis lirik lagu. Set. Ngomongnya aja masih kayak baca puisi loh pasti kok. Jadi ya, saya sebagai apa ya, melihat kekaryaannya Mas Dik ini, Abuya ini kan di tahun 90-an. 90-an itu begitu apa ya, begitu mudah sekali itu, banyak lagu-lagu yang dia berkarya gitu. Dan setelah beranjak dewasa ternyata beliau ini gambar, terus apa seni rupa, lala-lala itu yang jarang disorot oleh apa ya, publikasi. Saya anak IKJ, anak desain grafis. Tapi ketika masuk loket untuk mendaftar seni lukis atau menyanyi, saya cuma melihat ternyata nggak ada peminatnya seni musik, saya pindah ke lukis, pindah ke desain gitu. Jadi intinya saya bergaul dan bisa apa aja jadi. Iya. Iya, iya. Jadinya Multidisiplin. talent itu, dan saya tadi terkaget-kaget, sebenarnya langsung ternyak saya dengan penjelasan awal bahwa yang paling apa ya, yang paling hak gitu di dalam berkesenian adalah perhatian dari di mana kita sedang tinggal ini nih. Ini ada pemaknaan tersendiri, Abu ya ini. Ya, akan go to Allah. Saya harus sudah hafal, harus sudah mengenal diri, mengenal Tuhannya, ya, dan mengenal tujuannya. Jadi ini adalah universitasku yang lain. Aku belajar dari orang yang hadir, engkau yang datang. Dari pembicaraan kita, aku coba memungut makna-makna. Betul, terkesiap setiap jawabannya. Memungut makna itu dari perjalanan. Ya, hidup kan ada polanya. Kalau kamu udah tahu polanya, kamu bisa mengambil maknanya gitu. Banyak orang belum tahu polanya, bikin baju salah, nyelak motor, Vespa, gak hidup-hidup. Ada selanya ya. Nah, itu yang harus kita. Gimana cara kita menang berantem? Sebelum kita menendang, kita maju dulu satu langkah. Karena saat kita menendang, dia pasti menangkis. Saat dia menangkis, langkah kita kan udah satu langkah untuk menendang. Maka tetap kena. Itu penting. Jadi kalau udah tahu polanya, tujuan apapun di dalam langkah kita, pasti bisa dinikmati gitu ya. Ya, bahagia kan sesuatu yang kau miliki, kau bisa nikmati. Walaupun bahagia itu persepsi ya. Tapi seringan itu sebenarnya bahagia. Karena banyak seniman-seniman ini juga dalam berbagai kesempatan kita melakukan interview, itu lagi kurang bahagia di era digital ini, Bu ya. Ya kalau bahagia kan kata yang tercipta dari Yang Maha Pencipta, disengaja untuk menguji kita. Apakah kita tertipu daya mencari bahagia atau melupakan sumber yang yang memberikan kebahagiaan. Jadi kalau kita menemukan Sang Pencipta, ya pasti kita bahagia. Jangan sampai kita menambatkan atau membuat berhala kecil pada karya kita, ini mungkin akan menghidupi kita. Ini pasti akan laku, nggak gitu. Dalam konstruksi pengkaryaan saya, setiap saya memulai berkarya, ya selain berdoa, saya berzikir.
Ya Holik, Ya Bari, Ya Musawir, baru berkarya. Lalu nama-nama itu tenggelam dalam napas kita, dalam ingatan kita, dalam pikiran kita, sehingga kita memindahkan nama-nama Asmaul Husna dalam karya kita. Nama yang bercahaya kita pindahkan kepada karya kita, sehingga karya kita jadi bercahaya. Kalau karya sudah bercahaya, kita kayaknya udah nggak perlu keterangan-keterangan lagi, karena sudah terang. Kan? Kalau engkau adalah orang yang berilmu, ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Kalau engkau seorang penulis, siapapun, ada di mana, di kejauhan, di gelap manapun, yang namanya cahaya akan dicari orang, akan didekati. Jadi sudah tidak lagi pada permasalahan teknis apakah mediumnya. Teknis itu ibarat orang berdiri di bayangan yang kosong. Hidup itu adalah konsep, gagasan, dan ide yang bisa dan harus kita mampu aplikasikan. Filosofi sekali ya. Coba bagaimana Iya. kamu menangkap makna dari beliau ini? Jadi Iya. berbagai seluk-beluk permasalahan yang selalu kita cari di dalam berkebudayaan, berkesusastraan. Iya. Sebenarnya ingin mengapresiasi dulu apa yang telah dipilih, jalan yang dipilih oleh Mas Dik dalam membangun sebuah komunitas, rumah budaya, bahkan ruang belajar, di mana yang kalau saya kenal sebelum rumah gua tuh ada kandang jurang doang. Itu sebuah tempat untuk menampung anak-anak yang putus sekolah, tidak mendapat akses pendidikan, kemudian dia belajar di situ. Dan pelajaran pertamanya, konon ya, saya dengar cerita-cerita, karena kalau di Tangsel nih udah legend banget nama Mas Dik Doan. Beberapa kali kemarin kita wawancara, harus ke Mas Dik, harus. Iya, waktunya, alhamdulillah sekarang bisa di sini. Jadi satu pelajaran pertamanya adalah mengenalkan seni gitu ya Mas ya, ke anak-anak. Karena bagi Buya gitu ya, seni ini ada kesalahpahaman di Indonesia, misalnya di rujukan pendidikan Indonesia, dia baru dipelajari, dikasih yaitu di usia-usia misalnya pendidikan yang lebih tinggi, SMP, SMA, di masa kanak-kanak nggak mulai dipopulerkan gitu. Nah itu dulu sih aku tertarik dengan konsep seni yang harus diberikan kepada anak-anak usia dini, yang dimana dengan anak-anak yang punya naluri seni, kedepannya bisa lebih baik. Tadi seperti ya, akhirnya ekosistem pun mungkin nanti bisa terbentuk. Coba dijawab pertanyaan saya. Mohon izin ya. Anak kecil baru bisa berjalan, usianya kira-kira berapa tahun? 3. 1 tahun. 1 tahun, 3 tahun dikasih spidol. Apakah dia sudah bisa menulis, Belum. membaca, Belum. menghitung? Belum. Lalu dengan spidol, apa yang dia bisa lakukan? Coret. Berarti dia belajar menggambar. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Saat kita melihat ayat di depan kita, anak menggambar, didiklah anak-anak kita menggambar. Karena pelajaran menggambar, kita belajar menciptakan sesuatu dimulai dari garis. Kalau anak-anak belajar menggambar, berarti kita mendidik anak-anak kita menjadi bangsa pencipta, bangsa penemu, bukan penjiplak dan peniru. Nanti kelak akan ada tsunami yang lebih dahsyat daripada yang terjadi di kota Aceh. Tapi bukan karena air, ini karena gelombang kebodohan. Pengangguran akan ada di mana-mana. Kalau bangsa ini tidak bisa mandiri, tidak bisa berdikari. Apa itu calistung? Iya. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah ada nama Allah yang maha membaca? Ada. Apa? Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir, Al-Holik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gofar, Ya Kohar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak. Mana yang maha membaca? Allah nggak perlu baca. Kalau kita menyifati Allah,
Tandanya bukan itu dulu. Kita memang harus membaca Iqra. Iqra warbukal akram allazi alamal bil qalam. Diperjelas. Kalau kamu nggak bisa baca ayat-ayat Qoniyah, kau baca Al-Quran itu. Baca buku-buku yang lain di luar Al-Quran. Ya nggak Pak? Sekarang yang maha menulis, ada nggak Allah maha menulis? Iya, nggak ada. Kenapa dipelajari? Sekarang ada nggak Allah yang maha menghitung? Ada nggak? Enggak juga. Ada. Ada. Justru ada dikasih akhir. Ya Hasib yang ke-40 yang maha menghitung. Ngitung ya. Jadi maksudnya orang-orang yang udah usia 40 berhitunglah kamu. Ditambahin 40 lagi 80, nggak mungkin kamu bisa sehat walafiat jalan ke mall bolak-balik. Jarang. 40 di mana Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Khadijah sudah berjanji tidak akan menikah lagi. Dia batalkan niatnya karena berjumpa dengan lelaki yang luar biasa. 40 hari Taurat sempurna. 40 hari Isa berpuasa di gurun. 40 hari juga Siddhartha Gautama berpuasa. Dan Moksa. Pak. Musa juga begitu. Ibrahim dibakar 40 hari. The life began at 40. Hidup itu setelah 40 tahun. Artinya nama-nama itu harus kita contoh. Kalau nggak ada contohnya ngapain kita pelajari? Ya. Jadi yang pertama Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabir. Ini sifat yang harus ada dalam diri manusia. 10 sifat dasar. Rahman, dia harus pengasih. Rahim, asuh penyayang. Malik, dia pemimpin. Setiap orang pasti pemimpin. Paling tidak memimpin dirinya. Ya Kudus, setiap orang harus menyucikan diri. Ya Salam, harus membuat kesejahteraan dimanapun dia berada. Dan seterusnya. Ini bisa dijabarin. Tapi singkatnya, di luar itu baru Al-Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Jadi orang-orang berkesenian, pekerja seni harus tahu bahwa ini ciptaan gue nih. Bukan. Ini ciptaan Allah. Kamu hanya ikhtiar, ya. Melalui ikhtiar, kamu berkarya menemukan ciptaan dia. Ini sudah ada di aras. Gak ada orang menciptakan minyak. Dia menemukan setelah menggali, ngebor, membuat sumur, baru dia menemukan minyak. La wala quwata illa billah. Siapa yang dikehendaki Allah? Jadi pasti negeri ini hancur. Saya bukan pendoa yang mustajab, tapi secara logika pasti hancur. Makanya harus ada sekolah. Tadi beliau mengatakan Isa, baru SMP dikenali. Ya. Di TK diwajibin cak listung agar di SD bisa diterima. Kalau nggak bisa baca nggak diterima. Modal pendidikan apa? Aneh lah. Apa yang tidak diciptakan di dunia ini tidak digambar dulu? Iya. Motif kamu digambar dulu. Masjid yang indah digambar dulu. Struktur rumah dibangun. Makanya sekali lagi bangsa kita tidak dididik menjadi bangsa pencipta. Bangsa penghafal ya. Fundamental, ini fundamental sih. Fundamental. Hancur Pak. Dulu, sekarang aku tanya, rebutan nih ya. Siapa penuh pesawat terbang? Enggak, gue nggak ngerebut. Silakan buat bapak aja. Yang menemukan tuh Abbas Ibnu Firnas. Jauh abadnya Pak, sekitar abad ke-6 ya. Mohon izin saya bukan penghafal. Lalu diabadikan di mobil Rolls Royce. Lagi terbang di Bandung. Terus diklaim sama Wright bersaudara. Ini karena apa? Lemahnya kita. Ayo dong, sampai mau kapan dong? Mulai dari literasi kita membaca arah gitu. Kemana sih blueprint kita ini? Jangan gambar, ntar disuruh hidupin. Kita aja tahu itu gambar, masa Allah digoblok-goblokin. Tidak bisa membedakan itu gambar sih. Dulu iya. Sekarang gambar orang nggak boleh. Ya udah sekarang yang nggak sejalan nonton ini, nggak masalah. Sekarang di dompet kamu buka yang gambar orang itu, namanya duit, serahin ke saya. Karena Saya gambar. terima itu. Karena gambar ya. Itu kan gambar juga sama aja. Ini duit kameramen sini. Dompetnya keluarin biar diisi lagi. Nah, Mas,
tertarik tadi soal keterlibatan negara. Tadi sempat disinggung bagaimana seharusnya negara lebih hadir gitu ya. Nggak usah negara lah, kita aja bertiga nih. Oke, tapi justru aku melihat Tunggu dulu. Kita bertiga dulu. Bangsa besar itu bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Ikuti laguku. Nenek moyangku, seorang Orang pelaut. pelaut, siapa namanya? Kapitan Patimura. Jangan diedit ini. Nggak tahu. Jangan diedit Wah, beneran. kacau Ini nih. bisa jutaan. Posnya di tes. Nama pelaut. Negara-negara besar itu punya pelaut. Betul. Spanyol Vasco da Gama, Inggris Columbus, Cina Panglima Cheng Ho. Kita pelaut. Tapi kamu nggak kenal. Terus kamu mau nyalain pemerintah. Tar dulu babnya. Kita bertiga dulu aja nih. Maka podcast ini saya rindukan biar ini bisa menggugah kali aja yang tersentuh dari dinas-dinas yang terkait. Makasih udah datang di sana. Justru ini sebenarnya yang kami saksikan sore ini, rumah gua, ini sebuah inisiatif yang seharusnya diadopsi banyak seniman-seniman di berbagai daerah. Aku tadi pengen lanjut itu, Mas Dik. Jadi artinya ketika Mas Dik doang tadi menyinggung, ya harusnya sih Dilanjutin sama negara diadopsi oleh berbagai seniman juga di Seniman tuh berbagai apa dulu? daerah. Waduh, tes lagi nih. Seniman. Enggak, jangan sampai kita nggak bisa tahu arti, makna apa yang kita ucap. Iya. Apa itu seniman? Ayo, Seorang yang menciptakan karya, karyanya bisa apa aja. maksudnya bisa bikin patung gitu ya. Itu namanya pematung. Bisa main gitar, itu gitaris. Yang bisa gambar, pelukis, itu pelukis. Pelukis. Seniman tuh apa? Apa ya? Kalau seni itu kita ini sebagai manusia ini butuh perkakas dalam kehidupan. Nah, perkakas ini kemudian memiliki cita rasa. Nah, itulah seni. Seni, karena aku bilang seniman ya, kamu ngomong seni. Seniman berarti orangnya. Perkakas itu alatnya gitu. Itu Itu jualan material ya. material ya. Kan dia ngomong seniman. Seniman itu seni dan man. Seni itu keindahan. Main itu laki-laki. Man itu dikatakan manusia karena dia memiliki iman dan akhlak serta status sosialnya stabil. Jadi di tangan dia akan ada keindahan dan terciptalah kemaslahatan. Contohnya begitu. Kamu pelukis, tapi hidupmu hanya untuk keluarga kamu. Bukan seniman, kamu pelukis. Tapi jangan-jangan ibunya Nisa, dia jual warung kecil, aku beli, begitu parkir, bioforinya dijaga, tanah resapannya baik, ternyata dialirin ke tempat musola, aku sholat, bagus banget musolanya. Tidak jorok, tidak pesing, terus aku lihat-lihat sambil menunggu makanan, kearifan lokal, nostalgia, dipasang. Kok teduh ya, nggak ada AC gini. Ternyata dia menanam pohon merindangi wartegnya dia. Ibumu juga seniman. Jadi seniman itu adalah orang yang sudah bermanfaat dengan keindahannya apa aja lah, melukis, kameramen, dan hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita ngelihat, mohon izin, kita mempertegas aja batas, garis, ya. Kalau ada orang pakai di perempatan jalan pakai manusia silver ya, terus dalam kaca ngomong gini, tuh jangan jadi seniman, tuh hidupnya susah. Itu kan pengamen. Atau dia pengemis. Ya, kadang-kadang dia ngamen, kadang-kadang. Dan kita harus bangga jadi pengamen. Kenapa nggak jadi bangga? Pernah lahir musisi besar yang tidak terkalahkan, namanya Iwan Fals. Dia musisi jalanan, bangga dong. Mereka yang berada di jalan bukanlah anak jalanan, tapi mereka anak ibunya yang ditinggalkan di jalan.
Karena semua anak pasti lahir dari rahim ibunya. Jalanan tak berahim dan takkan melahirkan anak jalanan. Jadi jangan bilang anak jalanan, anak yang ada di jalan. Kita tuh suka ngomong sembarangan, mana mungkin jalanan melahirkan anak. Nah, boleh dong cerita nih album-albumnya nih. Jadi udah diselipin dengan lagu-lagunya. Dulu 2005 ke Cirebon, aku nonton tuh desek-desekan di alun-alun kota Cirebon. Sampai hilang handphone asli. Ini album pulang masih suka dinyanyiin, Mas Dik. Jarang. Oh, malu-malu nih kayaknya nih. Jarang. Ya buat teman-teman dimanapun Anda, aku rasa seni itu adalah keindahan. Dan keindahan itu pada awalnya sudah ada di surga. Lalu dia jatuh terpercik menetes ke bumi. Jadi orang-orang yang berkesenian, yang mengenal seni, bekerja sebagai pekerja seni, dia kekasih-kekasih Allah, karyawan-karyawannya Allah. Ayo dong bermanfaat. Ayolah bermanfaat. Ayolah membuat kesejahteraan. Jadi di usia yang sudah tidak lagi muda beliau ini, memang tadi goa tadi sih kata kuncinya sih menurutku ya, go to Allah. Jadi memaknai apapun manifestasi kekaryaan kita sebagai manusia, apakah tadi seperti seorang pedagang warteg gitu ya, itu menjadi seni karena dia memberi manfaat. Karena sejatinya Rasulullah itu, jangan dipotong ya, juga seniman. Tapi dia tidak bisa dibilang seniman. Karena dia bukan hanya mempercantik kota Madinah, tapi dia mempercantik seluruh isi hati manusia di muka bumi. Iya. Menjadi ini ya, apa istilahnya tuh, manusia yang Petunjuk bagi setiap jiwa yang hidup. itu Iya. udah, nih beliau udah, ini konon kabarnya juga ini ya, pernah mengalami satu fase itu, gimana sih ceritanya? Bisa nggak sekarang bisa menertawakan ya, maksudnya itu kayak udah Bukan ketahuan. bukan Ya, menertawakan ya, maksudnya aku rasa senyum dan tawa itu manifest dari kekhusyuan kita beribadah. Orang yang senang senyum, mudah tertawa. Manis banget loh. Aku rasa itu hidupnya sudah tidak ada beban. Senyum adalah ibadah, senyum adalah sihir yang diizinkan. Senyum sekali lagi tanda kau khusyuk di dalam ibadah, apapun ibadah. Dalam pengkaryaan, kamu khusyuk, kamu bersungguh-sungguh. ini kan aku terus terang baru ketemu Abu ya sekarang, seringnya itu ketemu Mas Widian almarhum di Maia. Jadi beliau kan lebih banyak bersuara dengan gitar ya, tapi mengiringi sebuah pertunjukan yang aku dahsyat ya, seorang pemain jazz itu mengisi Maia itu kan luar biasa. Nah, ini kalau bagi dia sendiri, pemaknaan karya itu memang tinggal dihayati saja ya sekarang ya. Ya tadi, kita hanya ikhtiar melalui berkarya, menemukan ciptaan dia. Lalu kita nyatakan, dialah yang maha pencipta. Dengan menyatakan itu, bahwa kita benar-benar sebagai seorang hamba, apalagi pekerja seni, itu yang harus dilakukan. Iya. Tapi Jangan dibilang pamer, kang pamer. Kalau soal karya memang dinasibkan untuk dipamerkan. kalau karya memang ditakdirkan untuk Ya, dipamer. tapi keikhlasan tidak untuk. Kalau konsep berdakwah melalui seni itu apa pemaknaan dari Mas? Karena banyak yang memberitakan belakangan ya. Salah satu yang konsisten dik doang memilih berdakwah lewat jalur seni gitu. Ini kan kayak masa-masa di Wali Songo kan dakwahnya melalui jalur seni, mengenalkan Islam melalui tari topeng, wayang. Ya, aku rasa ada sesuatu yang baru. Dulu para wali
membuat kisah cerita Bandung Bondowoso menyintai Roro Jonggrang, lalu Roro Jonggrang minta syarat 1000 candi, baru 999 candi. Roro Jonggrang berbuat tidak bijak, dia membakar ufuk timur, terjadilah terang seperti fajar. Lalu ditendang candi yang ke-1000 itu menjadi candi Roro Jonggrang. Apa bedanya dengan riwayat yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat? Nama-nama Allah ada 900, nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Itu kan pewayangan, pengisahan yang nanti ujung-ujungnya ketakwaan. Ngobrol. Ini kita ada di sini. Aku baru pertama kali juga ke sini gitu. Jadi Belok kanan. Pabalatak terus dengan kontur yang naik turun itu membuat kita apa ya? Waspada terhadap sekeliling, jangan sampai nyenggol pot. Jangan sampai kita pun tersungkur. Nah, ini konsep dari goa ini gimana? Gua akan go to Allah. Dengan tempat ini. Iya, tempat ini tempat di mana aku ingin jadi kekasih Allah. Tapi yang ku dapat tabunganku tinggal 900.000, 950.000. Kalau aku berbicara dengan bahasa ibunya bahasa Indonesia. Dan dijawab oleh Allah tanpa kata-kata. Allah, aku ingin bikin kafe, tapi aku nggak punya parkiran. Apa hebatnya engkau ya Allah? Kalau engkau kusembah selalu, kalau aku harus mengurus sesuatu yang nggak aku bisa urus, kata Allah gitu loh. Kamu kan diciptakan hanya untuk ibadah, bukan untuk mengurus masalah. Datanglah kepadaku maka masalah selesai. Nah, akhirnya seperti yang kamu lihat ya, tidak ada dik doangnya sama sekali. Allah. Jarang ada kafe memajang guru-gurunya kan. Ada Buya Arazi, ada Syekh Maulana Isyam Kabani, ada MH Ainun Najib. Mudah-mudahan nih pas saya ngomong begini ada gambarnya Mas ya. Ada Olil Nafis, ada Gus Nafi, banyak ya. Dan banyak memanfaatkan barang-barang bekas untuk didaur ulang. Itu sih tadi aku merhatiin luar biasa. Jadi nggak boleh banget bekas-bekas kaleng atau apa itu jadi tidak bermanfaat. Nah itu kebermanfaatannya tuh selalu terus dicari. Ya karena bagi saya ada sampah, ada sampah Nisa pungut, lalu Nisa simpan di tempat sampah. Bagi saya itu yang disebut agama. Oke. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Iya, iya. Bukan sampah gue. Tapi kalau ada orang mungut lagi, bukan sampahnya lagi. Begitu mau ditaruh nggak jadi, diajak ngobrol. Bagusnya buat apa nih ya? Lalu jadi alat musik, jadi pajangan, itu yang disebut iksan. Dia sudah bisa melihat keberadaan Allah di apapun, dimanapun, kapanpun. Iya. Tapi kalau boleh tanya nih, Ya boleh. dari kan. sekian Ini banyak. makanya buat nanya ya. Kan Dari fungsinya sekian- buat nanya. dari sekian banyak predikat yang pernah disematkan, entah itu musisi lah, seniman lah, Presenter, pemain presenter, film. aktor, itu sampah semua nih. Udah sampah semua, terus sekarang pengennya apa? Predikat apa? Doainlah aku doainlah aku dicintai Allah. Doakanlah aku menjadi kekasih. Doain. Itu ya ininya ya. Iya. Ya kan, ya sudah itu udah paling terbaik. Aku rasa kalau kau ini jadi kekasih Allah, lalu Nisa diterima sebagai kekasihnya, mana mungkin Nisa sebagai kekasihnya dimiskinkan, karena kan nggak mungkin. Jadi predikat-predikat yang dulu didaur ulang lagi menjadi gua. Ini kata Ya, udah selesai di gua ini. Ya artinya hidup itu proses ya. Proses itu perubahan. Perubahan itu yang menandakan kita hidup. Jika kita yang hidup takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Atau kita tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Jadi sejatinya ibu-ibu, bapak-bapak harus berubah. Anak muda, ayo kita berproses. Dan jangan bilang kekasihmu sudah berubah. Jangan-jangan kau yang tidak pernah berubah. Ya ampun, jep. Gua masih muda nih soalnya. Itu sama kayak Nah, pertanyaan untuk beliau ya, izin. siap. Nabi siapa yang paling panjang usia?
Tadi kan lu bilang lu masih muda. Nabi yang paling panjang usianya kalau nggak salah ya, Nabi Khidir. Tapi dia nggak salah ya, nggak salah. Tapi yang paling panjang di antara yang terpanjang, karena kalau gue minta lu cerita Nabi Khidir pasti sedikit ceritanya. Sedikit sekali. Jadi yang paling panjang tuh Rasulullah. Umurnya 63. Tapi lu kumpulin nih 100 ustadz, suruh ceritanya beda-beda kan. Iya. Berarti usia dia berapa? 1000 tahun lebih, ratusan ribu. Ya berarti panjang usia tuh panjang usia kebaikan dan kebajikan. Betul. Jadi jangan lu bilang lu tua atau muda. Apa selama ini yang lu pernah buat? Nah, waduh nampar banget itu. Sama sih, kayak Hairil sampai hari ini masih dikenang misalnya karena karyanya. Padahal usianya kan muda juga ya. Iya, sepakat. Salam buat Hairil. Adanya Hainum, itu. Hairul Anam. Ini memang Iya, ini ya, iya, apa, iya. predikat adalah sebuah predikat capaian. Tetapi kemudian kita memaknai diri itu yang kemudian tidak pernah selesai. Cuma selesainya itu ya di goa sih. Memang ujungnya ke Ghost to Alam. Goa itu kan tempat ibadah ya. Goa Iya, Syur, iya. Goa Iya. Hiro, Goa Hiro. Goa Saibul Kafi. Pertanyaannya ibadah itu apa? Ibadah ya laku lampah kita sebagai manusia harus bermanfaat dan diridhoi Gusti Allah. Ibadah itu kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Ingat goa ya? Kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah. Meninggalkan semua yang diamanahkan. Istri, jabatan, anak, kedudukan, rumah, mobil. Dan saat kau pulang kembali dari ibadah, kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Kadang-kadang kita pergi haji, ingin dipanggil Pak Haji. Di sana sibuk posting-posting. Nah, makanya begitu kau bilang mengeluhkan sebuah kesenimanan, buat aku udah gak penting. Setiap orang masuk ku salami. Aku telah membuka hatiku, membuka pintu rumahku. Gampang ditemuin oleh siapa? Allah sekarang aku mau tanya, gampang nggak ditemuin? Gampang. Dan sangat responsif. Nah, Aku WhatsApp kenapa tidak ada orang kenal makin langsung. terkenal malah susah ditemuin? Iya. Harus ketemu manajer dulu, begini, begitu. Gak menyipati sifat Allah itu. Tapi juga jangan gampang. Maksudnya? Ya, Islam ini kan mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Oh, Begitu juga Islam adalah agama yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Tar aja sholatnya masih ada sejam lagi. Kan lebih baik kita di awal waktu. laris. Luar biasa. Dapat kayak lagi dapat kultum. Bukan kultum, ini tuh filosofi Iya, hidup filosofi dari hidup. seorang dik doang ini. Raden Mas Rizky. Nggak apa kan lu apa? Oh. Panjang banget sih. Raden Rizky Mulyawan Kartanegara Hayam Denada Kusuma. Itu namanya panjang sekali. Ceritanya gimana? Ada nggak pemaknaan? Candaan. Buat senang-senang aja. Biar gampang diingat. Namanya panjang. Gak terlalu penting namanya. Yang penting apa yang bisa kita lakukan dengan nama itu. Kadang-kadang kita memuja leluhur kita, tapi kita justru menghancurkan nama baiknya dia. Lebih baik kita berbuat baik aja dimanapun. Nanti leluhur akan menemani kita, keturunannya akan mendatangi kita. Aku rasa dia jangan bersaudara dengan saya. Tinggal di mana? Saya di Tanah Abang. Tanah Abang asli. Asli ibu kota Singapura, Singaparna. Jangan-jangan dia saudara misalnya. Dan jangan-jangan leluhur dia yang menyatukan kita. Bicarakan ini, bicarakan itu. Yang ini jangan, yang itu. Pisan tadi saya tuh ngerasa mau nanya ini. Lupa, bener sih. Oke, Sobat Baca, mungkin ada pertanyaan yang kemarin itu sempat Silakan. dititipkan ke Surel. Jadi Ada pertanyaan nih? ada pertanyaan dari netizen. Udah ada. Ada. Pertanyaannya begini. Kalau ditanya target urusan ini ya, berkesenian, ada nggak sih ke depan?
bikin apa manifest apa lukisan ke Semua yang aku lakukan, sahabatku semua, dengan cinta. Cinta itu memberi harapan tanpa pernah berharap. Kalau masih berharap ke depannya begini dan begitu, aku rasa kau melakukannya tidak dengan cinta. Kalau sepasang kekasih mengerti arti ini, sama-sama semuanya memberikan harapan. Jangan ngarep. Kita hanya pantas berharap kepada Allah Subhanahu. Cinta itu siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi. Dan bonusnya melahirkan rasa tidak mau lelah. Ketika aku melakukannya dengan cinta, nggak ada rasa lelah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Bagi saya, di keduanya itu, di antara penderitaan dan kebahagiaan, sama saja aku lihat Allah. Jadi hidup itu bukan menang kalah lagi dari itu. Yang penting kita siap berkompetisi. Dalam kalah kita melihat wajah Allah. Dalam kemenangan kita juga melihat wajah Allah. ini maksudnya yang terakhir menang kalah itu politik 2024 atau apa? Dalam karya ya, berkarya ya. Apapun. Apapun. Dalam menjalani hidup. Lebih jauh kalau Mas Dik doang lebih luas Kayaknya aku mau ngaji ke pemaknaannya. sini deh. Iya. Beneran deh aku mau ngaji. Langsung sini. jadi santri dan santriwati. Terima kami, Buya. Nggak jadi, ya walaupun ini tentang literasi, tapi jangan-jangan pustaka itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah bacaan-bacaan yang terbaik. Asik. Jangan-jangan kau adalah Al-Quran yang berjalan. Tanpa ada ayat, terasa kau sedang dijembatani menuju keilahian. Maka teman-teman yang ada di pesisir yang nonton acara ini, ayolah ke laut. Ada pustaka di dasar laut. Kamu pasti diajarkan untuk bagaimana menanam terumbu karang. Kamu nggak usah meninggalkan pantai, jangan ke kota. Itu literasi. Literasi yang ada di hutan. Bagaimana kita menanam tanpa menunggu musim. Kau jangan tinggalkan gunung-gunung. Yang di Pematang, kemesraan itu luar biasa. Jangan kau jual sawahnya. Karena ayahmu mengajarkan bersimbah peluk agar kau tidak durhaka, agar kau menghargai orang tua kamu. Biar yang di kota ini mengatur perekonomian dan harus berlaku adil. Sekarang yang dilakukan di negeri ini ada ujian nasional, itu kebodohan massal. Mereka meninggalkan gunung, meninggalkan laut. Laut kita itu kalau di garis tarik lurus nomor 2 setelah Kanada. Ikan-ikan yang hidup bertelur terseret ke laut Australia. Begitu hidup di karang-karang kita. Luasnya bisa memeluk Eropa, tapi yang makan ikan yang melangkah bendera Indonesia tapi miliknya asing. Karena apa ya tadi? Jangan meninggalkan laut, gunung, sawah. Kita mengikrokkan diri kita pada masing-masing wilayah. Nah, udah. Kalau kita mengikrokan di kuatbaca.com. Sampai jumpa di Safari Sastra berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.